pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Gak ada suaranya Gak ada Kak. suara ya, Kak. Coba Kak Fani sapa adik-adiknya sekali lagi. Sekali lagi, tapi pakai yel-yel Kak biar semangat. Nah, yel-yelnya itu kalau Kak Fani bilang apa kabar adik-adik? Adik-adik bilang luar biasa. Yes, yes, yes gitu ya. Kalau sih bantuin ya Kak. Oke, Kak. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baru Oke. ada suaranya ya Kak. Baru ada suaranya nih Kak. Nah, kalau sih tadi bangun tidur berdoa dulu nggak Kak? Aku berdoa dulu Kak Fani. Aku mengucap syukur karena masih diberikan kehidupan hari ini. Kalau Kak Fani berdoa nggak? Sama Kak Fani juga berdoa. Nah, tadi kan kalau sih udah berdoa. Kalau sih mandi nggak tadi? Aku mandi dong Kak, udah bersih, udah wangi. Aku juga udah sarapan, udah siap memuji Tuhan. Oh, good deh berarti. Nah, kira-kira adik-adik di rumah udah pada mandi juga nggak ya Kak? Kayaknya sebagian ada yang udah, sebagian lagi ada yang belum nih Kak Fani. Nah, kalau untuk adik-adik yang udah mandi hebat. Nah, tapi minggu depan untuk adik-adik yang masih pakai baju tidur, nah nggak boleh ya. Minggu depan harus sudah mandi, sudah sarapan biar semangat memuji Tuhan. Tuhan. Nah, kan sekarang kita udah siap nih untuk memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi I love you Jesus. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi I love you Jesus. Ayo Kak, Bang. Tetap bangkit berdiri, kita mau berdoa pembuka. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami masih boleh diberikan kehidupan pada hari ini. Sekarang kami ingin beribadah, berkatilah ibadah kami Bapa walaupun di rumah, tapi berkati hati kami supaya siap mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa semangat memuji nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Nah, kalau sih aku mau nanya dong, kalau sih kan masih sekolah, nah udah ambil rapot belum Kak? Udah Kak, minggu kemarin aku udah ngambil rapot dan puji Tuhan nilainya bagus semua loh Kak. Dan aku juga naik kelas. Wih hebat. Nah kira-kira adik-adik di rumah udah pada ambil rapot juga nggak ya? Coba kita tanya ya, adik-adik di rumah udah pada ambil rapot belum? Udah, terus gimana hasilnya bagus gak ya Kak? Pasti dong, adik-adik semua kan pinter-pinter Kak. Dan pastinya juga naik kelas. Pinter ya, semuanya pada naik kelas. Nah terus Kak, Kakak kan udah kenaikan kelas, terus masih libur atau udah sekolah lagi? Kalau minggu ini masih libur Kak, karena libur kenaikan kelas. Tapi kalau minggu depan sudah masuk sekolah seperti biasa, walaupun sekolah online. Seperti sebelum bulan-bulan sebelumnya. Berarti sama dong ya, adik-adik di rumah juga pasti masih pada sekolah online nih. Nah tapi adik-adik walaupun seperti itu, kita harus tetap semangat walaupun sekolahnya di rumah aja, karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan Tuhan Yesus pasti nggak bakal ninggalin kita sendirian. Pasti dong Kak, tapi kalau kuliahnya Kak Fani gimana? Oh kalau aku tinggal nunggu jadwal sidang aja Kak Lucy. Oh, kita doain ya adik-adik, semoga
sidangnya Kak Fani berjalan dengan lancar dan mendapat nilai yang terbaik. Amin, makasih Kak Lucy, makasih adik-adik. Nah sekarang Kak, kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak. Adik-adik bangkit berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan. eh Yesus kekasih jiwaku. Nanti dimilih dengan lagu Sayang Disayang. Ayo Kak Bang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan. Nah, Kak Lucy masih ingat gak firman minggu lalu itu tentang apa? Ingat dong Kak Fani, firman Tuhan minggu lalu itu tentang menghormati orang yang lebih tua. Nah, menghormati orang yang lebih tua itu caranya gimana sih, Kak? Ada Dimana 3 aja? Kak Fani, yaitu di rumah, di sekolah, dan di gereja. Kalau di rumah? Kalau di rumah itu kita harus menghormati papa, mama, dan kakak. Opung juga bisa ya, Kak? Bisa dong Kak Fani. Opung juga bisa. Nah, kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu kita harus menghormati kepala sekolah, bapak dan ibu guru, dan kakak kelas juga kita harus hormati. Satpam juga harus kita hormati, Kak. Oh penjaga iya sekolah. benar tuh Kak Fani. Iya, terus kalau di gereja, Kak? Kalau di gereja itu kita harus menghormati amang pendeta, inang sintua, amang sintua, dan abang, kakak, guru sekolah minggu. Iya, kakak dan inang dan amang dewan juga itu harus kita hormati ya, Kak, Pasti semuanya. dong, iya. Jadi orang yang lebih tua itu harus kita hormati. Hormati. Kita harus bersikap yang sopan. Nah, Kak, selain itu kita juga minggu lalu ada ayat hafalan nih, Kak. Tapi terbagi dalam 2 kelompok, kelas kecil dan kelas tengah digabung kelas besar. Nah, kalau kelas kecilnya ayat hafalannya apa ya, Kak? Kalau kelas kecil ayat hafalannya, Allah mau aku taat dan hormat kepada orang yang lebih tua. Kalau kelas tengah dan kelas besar apa tuh Kak Fani? Ayat hafalannya dari Imamat 19 ayat 32. Engkau harus berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Itu Kak ayat hafalan kelas tengah dan kelas besar. Nah, sekarang kan kita tadi udah remind firman Tuhan, kita juga udah menyebutkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya adik-adik. Kalau udah disiapkan Alkitabnya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Holandak Danak. Holandak
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang manis dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kalau kata Kak Fani tadi bilang, kalau ditanya apa kabar, jawabannya apa? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, Kakak Cynthia senang banget nih adik-adik masih setia mengikuti pengajaran online sekolah minggu. Biarpun di rumah masing-masing. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita buka. Ada 3 kitab, nanti akan dibagi kelas besar, kelas tengah, sama kelas kecil, kita saling gantian baca. Nah, yang pertama, untuk kelas besar, kita buka Alkitab kita dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti ayat ganjil Kakak Cynthia, ayat genap adik-adik kelas besar. Kita baca ya, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, untuk kelas kecil kita buka Ibrani 13 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Sekarang yang terakhir, kelas tengah, kita baca sama-sama dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sekian firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik masih ada yang ingat gak 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Taurat yang kelima? Ada 2 kali tuh. Ada yang ingat gak? Yang pertama apa? Ya benar, yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua. Siapa? Mama dan papa di rumah. Lalu yang kedua apa? Ya benar, menghormati orang yang lebih
lebih tua siapa aja? Misal ada opung, ada kakak dan abang, ada guru di sekolah, kakak dan abang guru sekolah minggu, dan siapa saja dan di mana saja. Nah, menghormati itu apa sih? Menghormati itu adalah kita mau taat, sayang, dan mau melakukan semua perintahnya. Nah, sekarang hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita nih, kita mau belajar yang ketiga. Kira-kira kita mau menghormati siapa ya? Kita akan mau menghormati pemimpin. Siapa sih pemimpin? Pemimpin itu adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap anggotanya. Misal nih, kalau kamu di sekolah, di kelas, biasanya ada ketua kelas kan? Nah, itu bisa sebagai pemimpin untuk bisa memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya. Dan pemimpin itu ada di mana aja? Ada di sekolah, bisa di rumah, bisa di gereja, dan juga di negara. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu mengajarkan kita harus menghormati pemimpin? Karena sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk setia dan mau menghormati pemimpin kita. Nah, contohnya seperti apa? Nih, adik-adik ingat gak cerita tentang Tuhan Yesus itu ketika diajak oleh mama dan papahnya pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk beribadah. Nah, padahal nih adik-adik, Yerusalem itu kan tempatnya jauh banget. Tapi Yesus mau menuruti mama dan papahnya, mau diajak ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, itu buktinya bahwa Tuhan Yesus itu sangat menghormati mama dan papa. Kita juga nih punya pemimpin kan di rumah siapa? Ada mama dan papa. Kita juga mau menghormati mama dan papa di rumah. Nah, habis itu setelah itu kita mau yang kedua nih. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mau menghormati pimpinan atau pelayan Tuhan. Contohnya apa nih? Lihat, ketika Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita menghormati pemimpin yang ada di gereja. Seperti siapa? Ada amang pendeta, ada inang pendeta, lalu ada siapa lagi? Ada inang dan amang sintua, lalu siapa lagi ya? Ada kakak dan abang guru sekolah minggu. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita supaya kita mau menghormati pimpinan negara. Nih, adik-adik masih ingat gak cerita ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ya, kita harus wajib membayar pajak kepada kaisar. Itu bukti bahwa kita sangat menghormati pimpinan negara. Nah, sama nih, yang sekarang kita juga mau menghormati pimpinan negara yang ada di negara kita. Misalnya nih di lingkungan rumah, siapa yang harus kita hormati? Ada Pak RT. Lalu kalau misalnya di jalan raya, biasanya kita harus menghormati siapa? Polisi. Contohnya apa? Nih misal, kalau misalnya kamu naik motor sama mama dan papa harus memakai apa sih? Helm. Nah, itu bukti kamu menghormati aturan dari polisi. Lalu petinggi negara yang paling tinggi itu siapa ya yang harus kita hormati? Wah, hebat banget, siapa? Bapak dan Wakil Presiden, siapa namanya? Pak Jokowi dan Pak Mahruf. Nah, itu yang harus kita hormati. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita nih untuk menghormati pimpinan yang paling tinggi di dunia ini. Siapa namanya? Yaitu Allah. Benar sekali. Kenapa? Karena Allah itu yang sudah menciptakan semuanya, segalanya yang ada di dunia ini. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita menghormati Allah dengan melakukan hukum Tuhan. Adik-adik masih ingat gak hukum 1 sampai ke 4? Pasti masih ingat. Nah, sekarang kalau misalnya nih adik-adik menghormati pimpinan, kira-kira apa yang adik-adik dapatkan? Tuhan akan memberikan adik-adik itu berkat. Lalu kalau misalnya kita nggak menghormati, kira-kira kita dapat apa ya? Kita akan mendapatkan hukuman. Nah, contohnya nih
orang yang mendapatkan berkat ketika dia mau menghormati pimpinannya. Siapa ya? Ada yang tahu nih gambar sebelah? Ya benar, gambar Yusuf ketika dia mau menghormati siapa? Rajanya, pimpinannya, dan juga Allah. Apa berkat yang diterima ketika Yusuf mau menghormati pimpinannya? Dia menjadi penguasa di atas seluruh Mesir. Nah, kalau misalnya nih, kalau nggak menghormati pimpinannya, contohnya seperti apa? Nih lihat, ketika Musa menjadi pimpinan bangsa Israel, Musa juga adalah pemimpin yang menceritakan tentang firman Tuhan. Ketika Musa menjadi pemimpin, ketika Musa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ada orang-orang yang gak suka sama Musa. Mereka memberontak kepada Musa. Siapa? Ada Korah dan juga 250 orang pengikutnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Mereka memberontak, mereka melawan si Musa. Lalu Tuhan Allah itu menghukum mereka karena mereka gak menghormati si Musa. Kira-kira hukumannya apa ya? Lihat nih, hukumannya tanah menjadi terbelah dan mereka masuk ke dalam tanah itu. Lalu akhirnya api turun dan membakar habis Korah dan juga 250 orang pengikutnya. Itu adalah hukuman ketika kita tidak menghormati pemimpinnya. Nah, hari ini yang Allah mau dari kita tuh apa sih? Adik-adik harus mau menghormati siapa? Pemimpin yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Di mana saja? Di rumah, lalu di sekolah, di gereja, di negara, dan dimanapun dan kapanpun. Nah, caranya gimana? Nih, yang pertama kita harus setia. Lalu yang kedua apa? Kita harus T-A-A-T. Apa? Taat. Dan yang terakhir kita mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik, ketika adik-adik setia, taat, dan juga dengar-dengaran, apa yang adik-adik dapatkan? Yaitu berkat dari Tuhan. Lalu kalau misalnya adik-adik nggak taat, nggak setia, nggak mau dengar-dengaran, apa yang adik-adik dapatkan? Hukuman. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi supaya kita mau menghormati pimpinan. Di mana aja, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Nah, hari ini Kakak Cynthia mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama, kelas kecil, sebentar. Kelas kecil, kita mau ayat hafalannya dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu tadi kelas kecil ya, dari Kana A sampai Sion B. Lalu kelas tengah dari Nazaret sampai kelas 2 Betania, dari Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman-Mu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan yang terakhir, kelas besar, kelas Yeriko sampai kelas Yerusalem, ayat hafalannya Roma 13 ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya bisa kami ingat, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak yang taat, setia, dan mau dengar-dengaran kepada pemimpin kami, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di negara, dan maupun di mana saja. Terima kasih ya Bapak. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat kesehatan untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka satu persatu, juga kepada mama dan papa.
dan juga kepada kakak dan abang guru sekolah minggu, serta Amang dan Inang pendeta. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Tuhan juga berkati supaya pandemik corona ini bisa segera berakhir. Kami rindu Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang dapat menolong kami agar kami bisa tetap kuat, tetap sehat untuk melewati semua pandemik ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Kak Grace yang Engkau tahu Tuhan pada tanggal 1 Juli Kak Grace telah dipanggil. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami melalui pengajaran online sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas, kita mau membuat bingkai foto. Tapi sekarang kakak akan menjelaskan mulai dari kelas kecil dari kelas Kana A sampai kelas Sion B yang akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Oke adik-adik, di sini kita mau buat bingkai foto dan bingkai fotonya ini di dalamnya itu kita taruh pemimpin di rumah kita, yaitu siapa aja sih Kak Fani? Mama, papa, kakak. Oke, benar. Jadi di sini kita punya alat dan bahannya. Yang pertama itu ada kertas buffalo. Di sini adik-adik bisa pakai kertas buffalo atau karton juga bisa, kardus juga bisa untuk wadahnya. Dan di sini juga ada origami, warna-warni. Adik-adik boleh pilih warna apa aja. Di sini aku pakainya warna orange dan warna merah muda ini. Terus yang ketiga itu ada bola-bola kapas. Ini untuk hiasannya. Dan adik-adik kalau misalnya nggak ada bola kapas, boleh dikreasin pakai apa aja. Yang penting hasilnya bagus dan menarik. Terus di sini ada gunting. Aku pakai gunting zigzag buat hiasannya nanti di fotonya. Dan ini juga ada tali pita. Di sini adik-adik boleh pakai warna apa aja. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Kak Fani boleh bantu aku? Boleh, seperti ini adik-adik. Nah, ini dibuatnya persegi panjang dan dasar yang tadi aku bilang dasarnya adik-adik boleh pakai warna apa aja. Tadi aku pakai warna pink. Dan hiasannya aku pakai bola-bola kapas. Adik-adik boleh pakai apa aja. Dan di pinggir-pinggiran sini aku pakai tadi gunting zigzag dan origami warna hijau. Terus di bawahnya ada papan juga warna orange dan ada kata-katanya, aku sayang pemimpin di rumahku, mama dan papa. Nah tadi udah dijelasin belum Kak, fotonya ditaruh di tengah-tengah? Oh belum Kak? Iya, nanti foto keluarganya ditaruh di tengah-tengah seperti ini adik-adik, jadi seperti bingkai foto. Udah itu aja ya Kak Lucy ya? Iya itu aja Kak. Untuk kelas kecil itu aja. Thank you Kak Lucy. Iya Kak Fani. Sekarang kita kelas tengah ya. Kelas tengah kita mau membuat sama bingkai foto. Tapi berbeda aja nih bahan-bahannya. Yang pertama itu sedotan. Sedotannya boleh satu warna atau beda-beda juga nggak apa-apa. Terus kertas origami, kertas buffalo sama lem, gunting seperti biasa ya adik-adik. Nah, kalau sih boleh bantu pegang. Nanti dari kertas origaminya atau kertas buffalonya itu dibuat persegi ya, dibuat persegi dan di sisi-sisinya, sisi kanan, sisi kiri itu ditempel sedotan. Jadi mulai dari yang panjang, sedang, kecil gitu ya. Terus ini juga ditempel. Terus nanti dari kertas origaminya itu dibuat gambar hati dan nanti di gambar hatinya itu ditulis aku menghormati pemimpin negaraku gitu. Dan juga dikasih pita, jangan lupa ya adik-adik ya, pitanya boleh warna apa aja, bebas seadanya di rumah adik-adik. Itu yang kelas tengah. Sekarang yang kelas besar
Kelas besar itu bahannya cuma pita dan kertas origami. Nah, kertas origaminya itu kita buat gambar love seperti ini. Tapi bolong-bolong seperti ini ya adik-adik. Dibuat tiga macam, dari kecil. Kak boleh tolong pegangin Kak? Dari kecil, tengah, sedang maksudnya, dan besar. Nah, kalau udah nanti ditempel di kertas buffalo atau kertas AVS-nya. Nanti di dalam love ini kita tulis yang di love pertama itu nama pendeta HKBP, pendeta kita. Terus yang di love kedua itu kita tulis nama seksi kakak-kakak seksi sekolah minggu, dan yang di love yang paling besar kita tulis nama kakak dan abang sekolah minggu. Dan nanti ditempel pita seperti ini ya. Ini untuk kelas besarnya. Oh ya, dan jangan lupa juga ditulis aku menghormati pemimpin gerejaku. Gitu. Oh iya Kak Fani, aku mau nambahin sedikit nih. Nanti di bingkai ini dipasang foto pemimpin negara kita. Iya, dipasang foto pemimpin negara kita. Pemimpin negara kita siapa? Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nanti ditempel di sini ya fotonya, foto Bapak Presiden kita. Udah itu aja aktivitas kita. Dan nanti kalau adik-adik mengerjakan aktivitas, adik-adik dapat 1 poin. Kalau adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik dapat 1 lagi jadi 2. Dan kalau adik-adik menghafal ayat hafalan, adik-adik mendapat 1 lagi. Jadi total 3 poin. Gitu ya adik-adik ya. Nanti jangan lupa hasil dari aktivitasnya dan ibadah sekolah minggu dan ayat hafalannya dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup pengajaran online kelas hari ini, ada 3 pengumuman yang akan disampaikan Kakak Cynthia hari ini. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke rumah Tuhan kakak sekolah minggu kita, Kak Grace Boru Siringo-Ringo, dan juga guru di kelas Kanabe. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Kak Grace yang ditinggalkan. Sekarang Kak Grace sudah senang bersama Tuhan di surga. Nah, pengumuman yang kedua, kakak sekolah minggu mau bilang nih terima kasih buat mama, buat papa, buat adik-adik yang sudah mengirimkan pengajaran online. Ada kreativitas juga, ada ayat hafalan setiap minggunya. Tapi kakak Cynthia lihat nih, kok ada ya adik-adik yang mengirimkan pengajaran sekolah minggunya itu di hari lain, bukan di hari Minggu. Nah, sekarang mulai hari ini kakak Cynthia mau ngasih pengumuman supaya untuk adik-adik yang mengikuti pengajaran online sekolah minggu harus mengirimkan di hari Minggu ini juga. Jadi nggak boleh ada lagi tuh yang mengirimkan di hari lain selain hari Minggu. Kenapa sih? Karena kan kita beribadahnya di hari Minggu, jadi kita harus mengirimkannya di hari Minggu juga. Oke ya adik-adik ya, oke mama dan papa. Jadi ingat, kalau ketika kita mengikuti pengajaran sekolah minggu harus dikirim hari Minggu. Nah, untuk aktivitas dan juga ayat hafalan boleh dikirimkan paling lambat hari Sabtu minggu depan jam 12 malam. Kemana? Ke grup kelas masing-masing. Jadi ingat, kalau adik-adik mengirimkan video pengajaran sekolah minggu di hari Minggu, adik-adik akan mendapatkan 1 poin. Kalau mengirimkannya di luar hari Minggu, adik-adik dapat gak? Enggak. Jadi hanya mengirimkan di hari Minggu baru dapat 1 poin. Lalu adik-adik yang mengumpulkan kreativitasnya dan mengirim ke grup, adik-adik akan mendapatkan 1 poin lagi, jadi dapat 2. Lalu adik-adik hafal nih ayat hafalannya dan mengirimkan juga ke grup kelas
maka adik-adik akan dapat 1 poin lagi, yaitu jadi 3. Jadi itu ya pengumumannya. Lalu pengumuman yang ketiga, Kakak Cynthia dan kakak sekolah minggu yang lain mau bilang selamat buat adik-adik kelas Yerusalem yang sudah lulus dan akan memasuki SMP dan akan memasuki pra-remaja. Tapi adik-adik kelas Yerusalem harus tetap nih masih di sekolah minggu, karena nanti kakak sekolah minggu dan juga seksi sekolah minggu akan menyampaikan pengumuman lanjut lagi mengenai acara pelepasan anak-anak Yerusalem ke pra-remaja. Jadi tunggu pengumumannya ya, adik-adik harus tetap mengikuti pengajaran sekolah minggu. Sekian pengumuman hari ini, mari kita tutup ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, pengajaran kelas online sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kakak dan abang mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kita mau jadi anak yang baik dan taat untuk menghormati pemimpin kita. Yuk, sekarang kita akan angkat pujian taat. Ayo bang. Adik-adik, mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tetap sehat. tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. When you're jumping up and down,